Mengenal Allah itu dibagi tiga. Mengenal wujudnya, mengenal wujudnya. Yang kedua, mengenal nurnya. Yang ketiga, mengenal sirnya. Yang boleh dibagi, jadi semenjak 2022 habis lebaran, sebelum lebaran malah bulan puasa, resmi pengajian ma'rifat pertama dan ketiga ditutup. Disisakan yang nomor 2, ma'rifat nurnya. Ya. Jadi yang pertama saya sudah nggak buka lagi, nggak bahas lagi. Yang apalagi yang ketiga, ya, sir. Dan itu kurikulum para kekasih-kekasih Allah, kalau mereka ketemu, mereka selalu ngobrolin yang tiga itu, nggak keluar dari itu. Kita kalau seneng seseorang yang diomongin apa, Bang Dik? Cantiknya, baiknya, sifatnya, wujudnya, rahasianya, kebiasaannya. Karena kita sayang sama orang itu. Kalau kita cinta kepada Allah, maka orang yang cinta kepada Allah itu yang dibicarain ya tiga itu aja tuh. Wujudnya, wujud itu kaitannya dengan zat. Nur itu kaitannya dengan sifat-sifat. Dan yang terakhir itu makrifat, gabungan dari beberapa makrifat sir yang ada di dalam ruh kita. Dia punya suatu library yang disebut sir. Sir itu punya, kalau di library, di perpustakaan ada rak-rak gitu ya. Ini rak ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat apa. Jadi obrolannya itu semua. Namun karena pandemi sudah berakhir, ilmu itu ditutup dulu sementara. Ya. Karena setiap kali saya mau bicara itu juga nggak bisa bicara, tiba-tiba kali aja kemana gitu. Jadi hati itu nggak mau, dia nggak ridho. Nah yang diizinkan nomor 2, karena nomor 2 itu An-Nur itu sudah ada sebagian pembahasannya di ilmu akidah dan mendalam di kalangan ahli tasawuf yang kitab-kitabnya sudah berkembang. Salah satunya kitab Ibnu Athaillah. Ya. Apa kata Imam Athaillah? Mimma yadulluka, di antara yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan engkau terhadap wujud kehebatan Allah, wujudi qahrihi ta'ala. Jadi betapa hebatnya Allah, gitu maksudnya. Engkau terhalang menyadari wujudnya dengan sesuatu yang wujud yang menghalangi itu tidak ada di sisi Allah. Nyambung nggak? Ulangi ya, ulangi. Sebenarnya beberapa hal harus pakai whiteboard, cuma saya lagi malas saja pakai whiteboard. Allah wujud nggak? Dulu Allah sendiri apa sudah ada makhluk? Sekarang Allah masih sendiri nggak? Oke? Allah masih esa nggak sekarang? Betul nih. Antum ada kan? Kita wujud nggak? Kita wujud. Allah wujud. Apa bedanya? Dia benar-benar wujud dengan zatnya sendiri, sedangkan kita diwujudkan oleh selain diri kita. Maka dibagi 2 wujud. Nah ini buat peta di pikirannya. Nanti lain kali bawa note ya. Bawa note. Ada wujud wajibul wujud yang dia wujud dengan zatnya sendiri. Ada yang wujud bi ghairihi, bukan dengan zatnya tapi dia diwujudkan oleh yang lain. Nah, kita wujud sendiri atau diwujudkan oleh yang lain? Langit, malaikat, arash,
Jadi nggak usah debat Allah di aras apa bukan. Kenapa? Aras itu diwujudkan, berarti tadinya ada nggak? Terus kenapa orang debat Allah bertempat di aras atau bukan? Itu perdebatan kurang level. Kita sekarang nggak debat begitu lagi, bro. Ya, kenapa? Kita sepakat bahwa aras itu ciptaan Allah, betul? Dan Allah tidak mungkin menempel pada sesuatu yang menjadi ciptaan Dia. Allah tidak ada bersama yang Dia ciptakan. Nah, jadi aras itu ada nggak? Tapi Dia ada. Nah, maka ada wujud yang mutlak yaitu zat Allah, ada wujud yang tidak mutlak, yang wujud yang dibuat. Nah, dari sisi kemutlakan Allah, selain Allah dianggap ada atau tiada? Dari sisi Allah. Dari sisi Allah, Bang Dik ini ada nggak? Ada. Syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tiada sekutu yang wujud bersamanya. Bang Dik ada nggak di sisi Allah? Salah. Gimana? Ini ahlu sunnah loh ini bukan bid'ah ini. Bukan wahdatul wujud nih, bukan. Kita nggak lagi nggak ada wahdatul wujud. Bukan, ini nggak perlu pakai Ibnu Arabi yang begini-ginian. Ini ahlu sunnah ini. Dari sisi zat Allah, selain Allah dianggap tidak ada. Tapi dari sisi kita ada, Allah bisa bedain nggak? Tauhid kita sekarang baru tauhid versi diri kita, belum tauhid menurut Allah. Aliran-aliran seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar menentang itu. Cuma mereka mungkin ada kalimat yang kurang pas. Akhirnya dibid'ahkan sebagian ulama, padahal mereka bukan ahli bid'ah. Ya. Saya sedih sekali ketika ada beberapa ulama baik di Indonesia ataupun jiran mengatakan Ibnu Arabi itu Syiah. Ada lagi yang memfatwakan Ibnu Arabi itu sesat. Itu saya sedih sekali. Kenapa? Ulama kok jahil? Ulama kan artinya orang berilmu. Paham gak maksudnya? Ulama orang berilmu gak? Kalau dia berilmu banyak baca kitab. Kalau dia punya baca kitab berilmu, dia punya sanad. Indonesia ulamanya banyak ngaji ke Timur Tengah. Di Mekah itu ada namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sering dengar? Ya, yang di Rusaifah. Sayyid Maliki ini, Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau nulis silsilah Sunan At-Tirmizi, kitab hadis keempat dalam kajian Ahlus Sunnah, itu silsilah sanadnya melalui Imam Ibnu Arabi. Gimana? Sesat nggak Said Muhammad Alawi? Dan yang saya sedih, kok ada sebagian orang yang ngaku murid Said Muhammad Alawi menyesatkan Imam Ibnu Arabi. Itu udah jahilun murakkabun itu, udah jahil, udah nggak ngerti dia dirinya jahil. Dia harus insaf itu. Kenapa? Sama saja dia mengatakan guru dia sesat karena bersanad kepada imam yang sesat. Jangan sampai ada begitu di kita, ya. Menganggap seorang tokoh sesat padahal silsilah ilmunya dari situ. Di Indonesia ada namanya Syekh Ihsan Jampes Kediri. Pernah dengar? Ihsan Jampes, baru dengar? Baru dengar. Mu'alaf juga dirimu nih. Syekh Ihsan Jampes ini itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Itulah yang membawa silsilah Imam Ibn Arabi ke tanah Jawa, ke Nusantara ini. Maka jika disebut Ahlus Sunnah, salah satunya lewat jalur beliau. Ya,
Jadi teman-teman, kadang-kadang orang memfatwakan sesuatu yang tidak paham, berjamaah lagi ya. Nah, ini harus sudah revisi. Fatwa itu tidak suci, jika salah harus kita tentang. Ya, jika salah mesti kita kritisi. Siap nggak mengkritisi fatwa yang salah? Harus ya. Nanti kita tunjukin ada fatwa aneh-aneh itu. Dari zaman ke zaman loh. Ya. Baik teman, balik ke sini. Balik ke sini. Di antara kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, Allah menirai, menghalangi kolbumu, pemahamanmu untuk memahami wujudnya dengan apa? Dengan sesuatu yang wujud itu tidak ada bersamanya. Nyambung nggak? Mulai nyambung. Mulai hancur nih otaknya nih. Bahasanya itu, pilihan bahasanya keren. Aras itu makhluk. Kursiul wasi'u kursiyuhus samawati wal ard. Maha luas kursi Allah. Langit makhluk. Oke, surga makhluk. Neraka baru kenceng nih makhluknya. Surga ingatnya kawin ya. Itu semua makhluk dan orang terhalang untuk menembus kesadarannya bertuhan karena si makhluk-makhluk itu. Maka di kalangan ulama kita ada dua aliran, ada ahli kalam, ahli akidah, ada ahli ma'rifat. Kalau ahli kalam membuktikan wujud Allah dengan alam. Dengan adanya, apa buktinya ada Allah? Alam ini ada, pasti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta itu? Dialah Allah Subhanahu. Ini teori siapa? Ahli kalam, ahli akidah. Atau pakai ayat, Qul huwallahu ahad, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya, itu ada di Quran beberapa kali. Oke. Jadi ahli kalam, ahli tauhid, ahli akidah yang kita sebut imam ahlu sunnah, mau singa aswaja, mau harimau aswaja, apalagi jangan sampai ada monyet aswaja, ya singa mau boleh, tapi jangan ngaum mulu, yang nggak pantas dicakar jangan dicakar. Ini kadang teman sendiri dicakar, karena dia hidup hanya untuk berdebat, bukan untuk mengenal Allah yang dia perdebatkan. Nah, ada kelompok kedua, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak perlu dengan wujud alam, yang alam ini tidak ada bersama Allah. Aras alam, langit alam, gunung alam, matahari alam. Kalau kelompok pertama tadi, gimana cara membuktikan wujud Allah? Lihatlah langit, bumi, matahari, semuanya ada karena diadakan Allah. Ini ilmuwan ahli kalam. Kalau ahlu sunnah yang ahli ma'rifat gimana ngomongnya? Kata Ibnu Taimiyah, kenapa engkau membuktikan wujud Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya bersama Allah? Alam ini dia tidak pernah menyekutui wujud Allah, tidak pernah membersamai wujud Allah, karena Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri, sampai nanti sendiri. Dia dulu Esa, sekarang Esa, sampai nanti Esa. Maka cara mewujudkan Allah gimana? Cara membuktikan wujud Allah gimana?